Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok integral kelas 11 IPA 2. Di sini kami akan membahas contoh soal SKBMI menggunakan matriks dengan metode inverse dan metode Kramer. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Nugraha, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Rahmansyah dari nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Nagil Febrian dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Putra Pratama, nomor absen 17. Mohon perhatiannya untuk menonton video kami secara seksama agar pembahasan yang kami sampaikan bisa dipahami dengan mudah. Ya, di sini saya akan menjelaskan soal yang telah kita berikan sebelumnya dengan metode inverse. Nah, jadi kan diketahui Arif membeli 4 buku SP IPA dan 5 buku SPMD dengan total harga Rp800.000. Sehingga kita dapat tulis persamaannya. Nah, sedangkan untuk Insan, dia membeli 2 buku SP IPA dan 2 buku SPMD dengan total harga Rp360.000. Sehingga kita dapat tulis kita udah dapat nih dua persamaannya. Habis itu kita bisa ubah ke dalam bentuk matriks sehingga menghasilkan matriks seperti ini. Untuk matriks yang ini kita anggap sebagai X. Maksud saya adalah A, lalu yang ini X, dan yang ini B. Nah, untuk rumusnya, untuk rumus umumnya yaitu untuk rumusnya adalah A kali X sama dengan B. Nah, karena A-nya ada di depan X, sehingga ketika kita memindahkan ke ruas kanan, jadinya X sama dengan A inverse dikali B. Jadi A inverse-nya ada di sebelah kanan B. Nah, setelah itu kita masukkan matriks yang sudah diketahui ke dalam rumusnya. Nah, untuk rumuskan untuk A inverse itu sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoint A dikali B. Nah, sebelum itu kita harus mencari terlebih dahulu determinan A nya dengan cara untuk mencari determinan A nya yaitu dengan cara diagonal yang utama kita kalikan sehingga menghasilkan 8, lalu dikurangi dengan hasil kali diagonal yang kedua yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, 8 dikurang 10 sama dengan negatif 2, sehingga kita mendapatkan determinan A nya. Lalu bagaimana dengan adjoint A nya? Nah, untuk adjoint A nya kita tulis dulu matriksnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah untuk yang diagonal utama kita tukar posisinya. Lalu untuk yang diagonal kedua kita kalikan dengan negatif 1, sehingga ini negatif 2, lalu ini negatif 5. Nah, kita sudah dapat adjoint A nya. Terus kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita masukkan yang B nya.
kalikan join A dengan matriks yang B. Cara mengalikannya seperti apa? Jadi baris yang ini dikalikan dengan kolom ini. Jadi dengan nah, 2 dikali 800 sama dengan 1600. Lalu untuk negatif 5 kita kalikannya dengan yang angka di bawahnya yaitu 360. Negatif 5 dikali 360 hasilnya adalah negatif 1800. Nah, karena baris pertama sudah kita kalikan semua dengan matriks yang B, selanjutnya kita lanjutkan dengan baris yang keduanya. Negatif 2 dikali 800 itu hasilnya adalah negatif 1600 ditambah dengan 4 dikali 3000 maksud saya 360 yang hasilnya 1440. Setelah itu kita jumlah. Ditambah negatif 1800 itu hasilnya adalah negatif 200. Lalu untuk yang negatif 1600 ditambah 1440 hasilnya adalah negatif 160. Setelah itu angka yang di sini dibagi maksud saya dikali dengan negatif 1/2, di mana negatif 200 dikali dengan negatif setengah hasilnya adalah 100. Mengapa bisa menjadi positif? Karena negatif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah positif. Begitu juga yang ini, negatif 160 dikali dengan negatif 1/2 hasilnya adalah 80. Sama dengan 100 dan Y-nya sama dengan 80. Jadi itu caranya dengan metode inverse. Selanjutnya adalah metode Cramer yang akan disampaikan oleh Muhammad Agil Ferdian. Di sini saya akan menjelaskan soal yang sama tetapi dengan metode yang berbeda, yaitu dengan metode Cramer. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam metode Cramer memiliki rumus yaitu dx di mana Mn dan Bd. Mn ini dari matriks B dan Bd ini dari elemen A. Terus Dy sendiri juga sama, tetapi perbedaan antara Dy dengan Dx adalah pada posisinya. Kalau D atau determinan dari matriks A. Dan ketika kita mencari X, metode Cramer sendiri memiliki rumus yaitu Dx dibagi determinan dan Y adalah Dy dibagi determinan. Langsung saja kita eksekusi. Dx sama dengan perlu teman-teman ketahui bahwa tidak perlu lagi mencari-cari karena kita sudah memiliki data di cara sebelumnya. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Jadi Dx sama dengan M-nya adalah 800, N-nya adalah 360, dan B-nya adalah 5 dan D-nya adalah 2. Jadi kita kalikan saja diagonal pertama kali silang. Jadi 800 kali 2 adalah 1600 dikurangi 360 dikali 5 yaitu 1800. Hasilnya adalah negatif 200. Kita lanjut ke Dy. Dy sama dengan A, A-nya itu adalah 4 dan M-nya adalah 800, C-nya adalah 2 dan N-nya adalah 360. Seperti tadi, diagonal pertama kita kali silakan. Jadi 360 dikali 4 adalah 1440 dikurangi 800 dikali 2 yaitu 1000.
600. Hasilnya adalah 160, negatif 160, maaf. Lalu kita mencari determinannya atau D. Kita masukkan saja angka-angkanya. 4, 5, 2, 2 sama dengan seperti tadi dikali silang diagonal pertama. 4 kali 2 sama dengan 8 dan 5 kali 2 10. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Nah, ketemu nih dx, dy dan d nya. Kita tinggal lanjut ke mencari x dan d nya. X nya itu adalah dx dibagi d, dimana dx nya itu sudah kita ketahui hasilnya adalah negatif 200 dikurangi d, d nya adalah negatif 2, hasilnya adalah 100. Kok bisa 100? Karena negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Kita mencari y, dimana dy dibagi d sama dengan dy itu adalah negatif 160 dibagi d negatif 2 sama dengan 80. Bisa kita lihat jawaban dengan menggunakan metode inverse maupun dengan metode Kramer itu jawabannya sama, yang dimana X atau buku SP IPA itu per eksemplarnya itu seharga Rp100.000, sedangkan untuk yang Y nya atau buku SP MP itu harganya Rp80.000 per eksemplar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa mau gimana pun metodenya itu hasilnya akan sama. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.